down to the byline, fires it across the white shirts play towards in the area. All across goal. There's the follow-up, and surely that is the opener this time. And it's Indonesia who have the opener. Banyak hal yang menarik yang terjadi pada laga Indonesia versus Zambia U17 malam tadi, yang mana laga yang digelar di area Aspire Academy tersebut begitu sangat di luar dugaan. Mantan pelatih Arsenal dan tim scouting klub-klub Eropa juga terlihat memantau laga ini. Bahkan pihak tuan rumah yaitu Qatar terlihat menuai banyak pujian dan juga kritikan. Yang mana tribun penonton juga semuanya terisi penuh oleh supporter Timnas Indonesia. Walau Timnas Indonesia mengalami kekalahan, akan tetapi dukungan para supporter tiada henti sampai laga berakhir. Itulah yang membuat komentator berbahasa Inggris mengaku kagum dengan supporter Timnas Indonesia. Semua itu akan kita ulas tuntas di sini. Jadi tonton videonya hingga selesai dan berikut adalah ulasannya. Laga Indonesia versus Zambia U17 malam ini berjalan cukup mengejutkan. Mengingat begitu banyak gol yang tercipta dalam kurun waktu yang sangat cepat, saking cepatnya di babak pertama bahkan kita semua dibuat terkejut dengan Zambia yang berhasil membobol gawang Timnas Indonesia di 30 detik pertama. Beruntung gol tersebut dianulir offside setelah wasit mengecek VAR. Setelah gol Zambia dianulir wasit, para pemain Garuda Muda terlihat cukup lega dan terlihat percaya diri. Terbukti di menit 12 Timnas U17 asuhan Nova Arianto sejatinya berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui skema build-up yang sangat apik. Dengan build-up yang sangat apik, Timnas Indonesia berhasil melakukan serangan balik cepat dan berhasil mencetak gol setelah Sahabi Goli berhasil memanfaatkan bola reborn di depan gawang. Akan tetapi skor 1-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia tak bertahan cukup lama setelah Timnas Zambia secara mengejutkan mampu membalikan keadaan dengan begitu cepat. Timnas Zambia hanya butuh 10 menit saja untuk mencetak 3 gol yang membuat yang tadinya Timnas U17 memimpin 1-0. Tiba-tiba di menit 30-an, Zambia sudah mampu merubah papan skor menjadi 3-1. 3 gol yang dicetak oleh Timnas Zambia melalui skema yang hampir sama, yang mana sepertinya pada laga ini bukanlah hari bagi Matteo Bakker. Mengingat 2 gol yang dicetak oleh pemain Zambia keduanya bermula dari sektor kiri, yang mana di posisi tersebut Matteo Bakker melakukan kesalahan mengantisipasi bola. Ya tentunya ini bukanlah kesalahan satu pemain saja. Jika dilihat pada laga Indonesia versus Zambia malam tadi, kita pastinya sepakat bahwa pertahanan Garuda Muda masih sangat mudah ditembus. Beberapa pemain masih sering melakukan kesalahan di area sendiri, yang tentunya setiap kesalahan pada ajang Piala Dunia tentunya sangat bisa langsung berbuah gol. Ya terlepas dari hasilnya, kekalahan ini akan jadi pelajaran berharga bagi punggawa Garuda Muda karena di pertandingan berikutnya skuad Nova Arianto akan menghadapi tim kuat lainnya yaitu Brazil. Mengingat di laga yang lain Timnas Brazil U17 mampu mengalahkan Honduras dengan skor yang sangat telak yaitu 7-0. Maka dari itu, para punggawa Garuda Muda harus tetap fokus dan segera bangkit. Karena ada lawan kuat lainnya yang harus dihadapi. Ya memang sulit untuk mengalahkan negara sekelas Brazil, akan tetapi itu bukanlah hal yang mustahil. Oh iya, pada laga ini juga terlihat dipantau oleh beberapa tim scouting dan mantan pelatih Arsenal, yaitu Arsene Wenger, yang terpantau sempat menyaksikan laga Piala Dunia U17 di Qatar hari ini. Ya, mengingat Piala Dunia kelompok umur memang selalu dipantau oleh tim scouting klub-klub Eropa. Jadi ini juga bisa jadi peluang bagi pemain Timnas Indonesia U17. Semoga di next match para pemain Timnas U17 mampu menunjukkan performa terbaiknya. Ya terlepas dari apapun hasilnya, setidaknya kita tahu satu hal, bahwa Qatar sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 kali ini dibanjiri kritikan dan juga pujian dari semua negara lainnya, mengingat Qatar secara mengejutkan menggunakan area akademi sebagai venue pertandingan Piala Dunia U17 kali ini. Beberapa supporter dari berbagai negara juga ada yang memuji gebrakan Qatar tersebut. Ada yang menyebut bahwa Qatar cukup baik menjadi tuan rumah. Venue di area akademi juga tak terlalu buruk. Dan area sekitar akademi juga dinilai cukup nyaman untuk menyaksikan pertandingan. Ujar beberapa komentar para supporter dari berbagai negara tersebut. Ya jika ada pujian, tentunya ada juga kritikan. Tak sedikit supporter dari berbagai negara yang cukup terkejut dan mengkritik Qatar. Bahkan ada juga yang menyebut bahwa Qatar sangat konyol memilih venue akademi sebagai ajang turnamen sekelas Piala Dunia.
Bukan hanya untuk venue pertandingan, Qatar juga secara mengejutkan membuat acara pembukaan Piala Dunia U17 di area akademi tersebut, yang tentu hal itu membuat Qatar dikecam banyak pihak. Supporter yang jauh-jauh datang dari benua lain seperti supporter Argentina, Brazil, Inggris, dan supporter negara Eropa lainnya mengaku kaget dengan venue yang digunakan oleh Qatar. Bahkan para supporter tersebut membuat video di sosial media dengan bertuliskan kata Qatar is really bad. Ya tentunya banyak sekali yang kecewa dengan tuan rumah Piala Dunia U17 yaitu Qatar. Negara yang digadang-gadang mempunyai power dalam segi perduitan, justru menyelenggarakan turnamen sekelas Piala Dunia kelompok umur seperti turnamen Tarkam. Bahkan pelatih negara lainnya termasuk pelatih timnas U17 Nova Arianto mengaku kaget. Nova Arianto bahkan baru mengetahui bahwa lapangan area akademi yang mereka gunakan untuk latihan adalah lapangan yang juga akan digunakan untuk pertandingan Piala Dunia U17. Ya tentunya bukan hanya Nova Arianto saja yang kaget. Pelatih negara lainnya seperti pelatih Brazil juga sangat kaget. Pelatih Brazil mengatakan bahwa ini sangat jauh dari ekspektasinya dan tak pernah berpikir bahwa Qatar akan menggunakan lapangan area akademi untuk ajang Piala Dunia. Ya, saat ini kabar Qatar yang menggunakan area akademi untuk ajang Piala Dunia U17 saat ini sudah menyebar hampir ke penjuru dunia. Mengingat turnamen Piala Dunia kelompok umur juga mendapat pantauan dari tim scouting dari banyak negara. Banyak pemain bintang yang lahir dari turnamen Piala Dunia kelompok umur, seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, dan lain-lain. Jadi maka tak heran kabar kekonyolan Qatar ini sangat cepat menyebar. Ditambah supporter dari beberapa negara juga terus memosting video di media sosial mereka. Bahkan pengamat Arab juga terkejut bahwa Qatar memilih lapangan area akademi untuk ajang internasional. Pengamat Arab tersebut menilai bahwa yang dilakukan Qatar ini sudah mencoreng nama Qatar sebagai negara yang selalu sukses menyelenggarakan turnamen seperti Piala Asia dan Piala Dunia 2022. Pihak Qatar sendiri mengaku hanya pertandingan final saja yang akan digelar di stadion utama. Dan selain itu, semuanya akan tetap diselenggarakan di area akademi. Gimana pendapat kalian teman-teman? Segini doangkah negara sponsor Piala Dunia? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, pemain timnas Indonesia mulai terkenal di Prancis. Akhir-akhir ini nama pemain timnas Indonesia yaitu Calvin Verdonk berhasil menyita perhatian supporter Los Lille. Semua itu dikarenakan penampilan apik yang terus ditampilkan oleh Calvin Verdonk. Para fans Los Lille menyebut bahwa Calvin Verdonk mulai beradaptasi dengan sangat baik, walaupun awalnya begitu kesulitan. Media Prancis juga menyebut Calvin Verdonk membuat serangan Los Lille semakin baik karena di Ligue 1 Prancis Calvin Verdonk memang dominan membantu serangan sekaligus bertahan. Calvin Verdonk sendiri sudah masuk dalam nominasi pemain dengan posisi back kiri terbaik pada Ligue 1 pekan ke-7 kemarin. Sontak nama Calvin Verdonk saat ini semakin melekat di hati supporter Los Lille. Selain Calvin Verdonk, Emil Audero juga kembali menunjukkan perannya di Serie A bersama Cremonese. Setelah sembuh dari cedera, Emil saat ini kembali membantu JS Cremonese meraih hasil baik dan kembali mendekati papan tengah klasemen Serie A musim ini. Ya, sosok Emil Audero sendiri ternyata sangat berpengaruh di klubnya. Mengingat kembali hadirnya Emil Audero membuat JS Cremonese kembali sulit ditembus kembali. Itu terlihat dengan hasil yang diraih Cremonese di 3 pertandingan saat Emil Audero kembali. Ya keren banget kan pemain timnas kita teman-teman. Semoga 2030 timnas kita bisa lolos ke Piala Dunia. Ya itulah cerita tentang timnas Indonesia hari ini, yang mana timnas U17 kita sudah sangat berjuang pada laga pertamanya. Perjuangan belum berakhir, semoga Garuda Muda tetap bangkit dan lolos dari fase grup Piala U17 kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, sehat selalu fans, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.